tidak ketinggalan informasi, jangan lupa like dan subscribe ya. Ini bersatu tanpa syarat ya, mekanismenya ya muktamar bareng, duduk bareng. Lelah kita sudah ini berperkara ya. Habis energi, pikiran, tenaga ya. Ayo NW bersatu tanpa syarat. Kalau tidak bisa dari elit, ayo kita mulai dari grassroots. Anak-anak muda ya, badan otonom ya. Jangan lagi ini ada ajakan bersatu di fitnah pencitraan. Ini kan ayo kita jalani aja, kita jalani ya. Semua elemen kita dorong. Kasihan jamaah ya. Kasihan jamaah. Kemudian kalau kita bicara sah tidak sah, bukan ruangnya di sini, tapi kalau sah tidak sah itu ruangnya di pengadilan. Karena negara kan negara hukum ya. Tapi menurut saya udahlah, berhenti bicara sah tidak sah. Yang paling bagus sekarang ini ajakan persatuan kembali ngadat. Ini kan ya, ajakannya kan perlu juga. Ikhtiar konkretnya semua ruang kesempatan ya, kita lakukan. Misalnya udah dah anak-anak muda ketemu dah, elit ketemu ya, kemudian siapa yang mau jadi mediator kita sangat persilahkan. Kan Pak Kapolda pernah ajak kita bicara, silakan Pak Kapolda, Forkompinda mau mediasi Pancor kapanpun dimanapun siap. Berarti Pancor sudah siap ya? Sangat siap. Untuk muktamar bersama tadi? Bertemu dulu ya, bertemu dulu, nanti kan wujud konkretnya itu yang taman bersama misalnya ya. Tetapi lagi-lagi semuanya itu kita kembalikan kepada apa? Kan ini sesungguhnya bertemunya zuriat dulu. Bertemunya zuriat ya. Nah kemudian kalau ini kan sudah 18 tahun ya ikhtiarnya ya, sejak 2000 sampai sekarang ya, sejak Al-Mafulaku Amaulana saya muktamar ini juga berjalan sendiri-sendiri, sudah 4 kali muktamar jalan sendiri-sendiri dan tidak pernah saling ganggu lah ya. Nah cuma karena bicara legal formal negara, maka ya kita berikhtiar mendaftarkan. Kan tahun 2000 SKT yang keluar itu Pancor tahun 2000 ya, ada dokumennya. Kemudian berubah Undang-Undang Ormas tahun 2013, maka kita daftarkan kembali. Maka keluarlah SK Kumham 2014. Tapi SK Kumham 2014 dicurigai pendirian badan hukum, dicurigai macam-macam, digugatlah sama Anjani ya. Gugat SK 2014 dibatalkan karena perintah pengadilan. Maka lahirlah SK 2016 yang mengesahkan Umi kita Umi Siti Rahanon sah. Karena SK 2016 keluar, maka ada celah ruangnya, karena kita duga itu cacat prosedur, maka kita lakukan gugatan balik. Boleh kan, karena ini negara hukum, gugatan balik. Setelah gugatan berproses sejak sekarang ya, di pengadilan tingkat 1 itu mengatakan memenangkan Pancor. Jadi SK 2016 harus dibatalkan. SK yang miliknya Anjani. Kemudian Anjani banding. Putusan banding mengatakan Anjani menang. Ya. Nah, karena Anjani menang banding, maka kita kasasi. Ini kan proses hukum, kasasi. Putusan kasasi mengatakan Pancor menang. Karena mungkin tidak puas ya, maka Anjani melakukan PK. PK ini kan upaya paling akhir, upaya luar biasa kasus hukum. Putusan PK keluar pada 2019 pada bulan Juli mengatakan Pancor menang. Makanya atas perintah pengadilan putusan PK itu SK 2016 yang mengesahkan Anjani harus dibatalkan. Maka keluarkanlah pembatalan SK 2016. Atas dasar itulah SK 2019 keluar yang mengesahkan TGB menjadi ketua PB berdasarkan muktamar di Narmada, muktamar 13, muktamar yang ke-13. Itu aja. Dan itu kondisi hari ini ya begitu. Ya, cuma kita berharap
lahirnya SK 2019 ini adalah momentum untuk kita saling ngajak kembali bersama-sama. Ya, kembali bersama-sama kita suarakan ini momentum kita NW bersatu kembali, NW bersatu kembali. Sudah lelah. Artinya langkah dari Ya hak kita masing-masing lah itu ya. Cuma memang sangat kita sayangkan sih. Kenapa tidak dibicarakan saja? Dibicarakan, ayo kita duduk bareng gitu. Ya terlepas dari seluruh masalah lah. Karena NW ini NW kita bersama-sama. NW ini kan milik umat, ya, bukan milik person-person. Tapi yang mendirikan itu memang Al-Maghfurlah wa Maulana Syekh. Tapi seluruhnya Nahdlatul Watan untuk umat. Untuk umat, tidak hanya untuk orang Lombok, tetapi Nahdlatul Watan fil alamin, itu pesannya Maulana Syekh. tapi kan mereka juga kuat dengan SK 2000. Makanya kan negara hukum ini kan yang berlaku kan SK terakhir. Iya kan. Kan ini prosesnya sudah sangat panjang. Iya. Sejak 99 sampai sekarang. Ini kan Bu sudah banyak tentang permasalahannya. Semua tahu kan, semua tahu, semua menyaksikan gitu. Terus kepastian untuk mendorong pertemuan itu kapan? Kalau Apakah kami sih dari ajakan dari Sudah ada Pancor, komunikasi apakah nggak? dari Anjani? Kalau kami sangat berharap secepatnya. Kami sangat berharap secepatnya. Sudah kita coba dorong untuk membangun komunikasi lintas generasi, ya, yang berkomunikasi dengan elit siapa sudah ada, yang berkomunikasi dengan anak muda siapa. Porkompinda juga sudah sangat. Karena kan ini kan dianggap ini permainan dari elit-elit NW gitu kan. Apakah kemudian dari elit NW Pancor tidak mengajar di luar ataukah menunggu gitu kan? Ya, kan sudah saya bilang dari awal bahwa Pancor itu, coba disimak pidatonya TGB ya, sudah mengajak. Kalau mengajak itu sudah sangat lama mengajak. Mengajak, ayo kita bersatu kembali, sudah sangat lama. Apalagi sekarang. Tapi ketika misalnya dari Anjani tetap keras untuk bertahan. Nah inilah kan, ya itu memang problemnya itu kalau hanya sepihak yang mau, jadi persatuan itu tidak mungkin bisa terjadi. Ya kalau misalnya pihak sebelah tidak mau, kita mau apa? Ya, kita mau bilang apa ya kan? Tapi tidak boleh kita pesimis lah, masih ada, yakinlah masih ada ruang. Kalau misalnya Anjani tidak mau, kemudian bertahan, saya yang sah. Faktanya kan negara mengatakan yang sah itu adalah yang putusan terakhir ya. Ya kalau sudah Dalam terakhir ini memang sama kalau kayak gitu. ikhtiar kita ya udah muktamar bareng ayo. Makanya kalau Berarti Pancor menyatakan sikap terkait dengan muktamar bareng itu, Pak. Ingin ya sudah sejak lama. Ya. Sudah sejak lama. Mari, makanya hashtagnya itu bagus itu, NW bersatu kembali tanpa syarat. Bagus itu ya. Ayo teman-teman media juga dorong lah itu. Kita sangat berharap karena NW itu milik umat, milik kita semua. Ya kepada semua masyarakat NTB bahwa khusus jamaah NW kan. Mari tidak boleh terpancing. Kita dudukkan permasalahan ini sebenar-benarnya, sebaik-baiknya. Sudahlah, kalau bicara sah dan tidak sah itu bukan di ranah publik, bukan di ruang jamaah, tapi bicara sah, tidak sah, batal, tidak batal itu ada di pengadilan. Tapi sekarang ini yang paling kita butuhkan itu ayo semangat bersatunya kembali Nahdlatul Watan. Bersatunya kembali Nahdlatul Watan, bersatunya kembali Nahdlatul Watan. Itu pesan Tuan Guru Bajang ya. Pesan Tuan Guru Bajang dimanapun ya, karena persatuan ini penting. Tapi kalau misalnya tidak bisa, ya sudah, kita mari berpastabikul khairat. Kita urus diri kita, tidak kita saling ganggu ya. Kita urus diri kita, tidak saling ganggu, berpastabikul khairat itu saja. Tapi jamaah kita berharap jangan terpancing ya, jangan juga terpengaruh isu-isu hoax. Dikonfirmasilah kebenarannya ya, kebenaran. Itu ungkapan Bapak Maulana Syekh dengan karomahnya, artinya dengan seperti yang tadi Ainul Basirahnya. Cuma yang dibahas secara pasti akan berjalan secara alami, ya, akan jalan secara alami. Insya Allah satu saat ya akan terjawab sendiri, akan berjalan secara alami. Itu saja yang kami sampaikan. Ya, selanjutnya Ayahanda Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Sayyid Agil Al-Idrus MSI kami haturkan.
apa yang disampaikan oleh Al Mukarram, Tuan Guru sama Dr. Fahro Rozi tadi, saya melihat bahwa ajaran-ajaran dari NW ini adalah tidak mengenal batas waktu dan dimensi ruang. Dimensi waktu dan ruang itu tidak ada batas administrasinya, jadi tembus dia. Kemudian untuk kita bisa masuk situ adalah tidak ada cara lain kecuali dengan cara menerima dengan ikhlas. Ikhlas dengan yang wajar-wajar saja. Tidak usah terlalu banyak mengikuti yang lain-lain, cukup dengan yang ada di NW ini aja sudah cukup banyak untuk kita pahami, dalami dan hayati. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang terakhir kepada Al Mukarram Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahro Rozi, kami silakan. 1/5 abad anakku berpisah. Iya. Sudah lebih 1/5 abad. Sudah 22 tahun, 20 tahun. Kenapa berpisah? Kita berpisah ya, bukan karena persoalan personalia. Tapi berpisah dalam konteks ya nahdiyah. Selama kita tidak mengaku terhadap eksistensi legal formal Nahdlatul Ulama, ya wasiat ini akan berlanjut terus. Ya, pengamatan saya, selama tidak ada yang mau mengakui tentang legalitas Nahdlatul Ulama. Mau cari apa dulu sebenarnya? Negara sudah melegalkan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Secara organisatoris sudah melegalkan. Tinggal sekarang yang berpisah itu siapa? Pertanyaannya. Yang berpisah itu siapa? Sebenarnya kita tetap ya berjalan dalam itulah yang dimaksud dengan doa manusia itu wahdiyan rijalaha alas sunan. Sunan itu ada sunnah nabawiyah, sunnah tradisi Allah, tradisi Rasulullah SAW. Kemudian yang paling spesifik adalah sunan nahdiyah, tradisi Nahdlatul Ulama. Apa tradisi Nahdlatul Ulama? Ya ada muktamar. Muktamar memilih ya perempuan menjadi pemimpin saat itu. Dewan Mu'tasyar pemberi restu. Itu wasiat Maulana Syekh. Apalagi secara organisatoris sudah terlaksana itu. Ya. Hingga sekarang ada political will untuk mengakui saja eksistensi Nahdlatul Ulama. Selesai kita. Selesai kita. Ya. Kalau kita sebagai intelektual, sebagai pemikir-pemikir muslim, sebagai kader-kader muda Nahdlatul Ulama, sangat mengharapkan persatuan dan kesatuan itu. Sangat. Ya. Tapi mari bersatu dalam ya Nahdiyah ini penting. Ya. Ya, Ittihad Nahdiyah ini penting. Harus kita satukan visi misi Nahdlatul Ulama itu. Ya. Kalau kita menyatu sekarang, melebur menjadi satu, kita mau tamar bersama, selesai urusan Nahdlatul Ulama ini. Nanti siapapun yang terpilih menjadi pengurus besar, itu hasil muktamar. Itu adalah ya hasil pilihan terbaik dari kita. Mengamalkan tradisi Bapak Indonesia, makhoba manistasyara wala nadima manistakhara. Ya, dua strategi yang dijalankan oleh Bapak Indonesia adalah musyawarah dan istikharah. Itu dialektika di dalam menentukan sebuah kebijakan. Nahdlatul Ulama menentukan sikap istikharah dan sikap musyawarah. Nah, tinggal kita sekarang bagaimana punya political will untuk mengakui lah eksistensi Nahdlatul Ulama yang sudah diakui oleh negara. Selesai kita urusannya seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.